Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Anas Fauzi, mahasiswa jurusan manajemen FEB Unila, Universitas Lampung, dengan NPM 20110111085. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan dari buku Organization Theory and Design edisi ke-10, karya Richard Kaldaf. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 2 dari pada kesempatan ini, saya akan membahas bab 2, yaitu mengangkut materi strategi, organization design, dan effectiveness. Isi utama dari bab ini adalah peran strategi dalam desain organisasi dan efektivitas organisasi. Lalu ada Porter's Competitive Strategies dan Mass and Snow Typology. Lalu terakhir ada pengukuran efektivitas dalam pendekatan tradisional dan balance scorecard. Pada bab 2 ini menjelaskan keterkaitan antara strategi organisasi, desain struktur organisasi, dan bagaimana efektivitas organisasi dapat dinilai secara menyeluruh. Strategi dalam konteks organisasi menuju pada rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai keunggulan kompetitif dan tujuan utama organisasi. Strategi memberikan arah dan pedoman dalam pengambilan keputusan, serta menjadi dasar dalam menyusun struktur, sistem, dan proses organisasi. Organisasi tanpa strategi yang jelas akan menghadapi kebingungan dalam alur kerja, struktur yang tidak efektif, dan ketidakmampuan menanggapi perubahan lingkungan. Oleh karena itu, strategic intent atau visi dan misi jangka panjang organisasi menjadi fondasi dalam merancang struktur yang mendukung keberhasilan. DAF menyajikan dua model strategi utama. Pertama adalah model Porter yang mengklasifikasikan strategi menjadi tiga, yaitu diferensiasi atau penekanan pada keunikan produk, biaya rendah atau efisiensi untuk menawarkan harga lebih rendah, dan fokus atau menargetkan segmen pasar yang spesifik. Kedua, yaitu model Mas dan Snow, yang membagi strategi menjadi empat tipologi, yaitu prospektor atau inovatif dan mencari peluang baru, defender atau menjaga pasar yang ada, analyzer atau menggabungkan inovasi dan efisiensi, dan reaktor yang tidak memiliki strategi yang jelas. Tips lagi, memiliki implementasi struktur. Misalnya, strategi prospektor membutuhkan struktur yang fleksibel, berbasis proyek, dan membutuhkan eksperimen. Sebaliknya, strategi defender lebih cocok dengan struktur hierarki yang stabil dan sistem pengendalian internal yang ketat. Analyzer berada di tengah-tengah, menggunakan kombinasi pendekatan struktur inovatif dan birokratif. Dalam hal aktivitas organisasi, terdapat berbagai pendekatan untuk mengukurnya. Pendekatan pertama adalah pendekatan tujuan atau goal approach, yang memiliki efektivitas berdasarkan pencapaian target yang telah ditetapkan. Kedua, pendekatan sistem sumber daya atau resource-based approach, yaitu mengukur kemampuan organisasi dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya secara efisien. Lalu yang terakhir, pendekatan proses internal atau internal process approach, yaitu yang fokus pada stabilitas, keseimbangan, dan efisiensi proses internal organisasi. Dev juga menyoroti pendekatan balance scorecard sebagai metode holistik dalam mengevaluasi efektivitas organisasi. Balance scorecard mencakup empat perspektif utama, yaitu keuangan, profil yang mencakup profitabilitas dan ROI, pelanggan yang mencakup kepuasan dan loyalitas, proses internal yang mencakup efisiensi operasional, serta pembelajaran dan pertumbuhan yang mencakup kapasitas inovasi dan pengembangan SDM. Dengan pendekatan ini, organisasi tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tapi juga pada kapabilitas jangka panjang. Contoh penerapan strategi dan desain organisasi dapat ditemukan dalam berbagai perusahaan besar, misalnya IKEA, menggunakan strategi biaya rendah dengan desain organisasi terstandarisasi dan efisien. Di sisi lain, Google menerapkan strategi prospektor dengan struktur tim inovatif dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya keselarasan antara strategi dan struktur organisasi. Faktor lingkungan juga berperan penting dalam menentukan efektivitas strategi. Dalam lingkungan yang stabil,
strategi defender dan struktur hierarki bisa efektif. Namun di lingkungan dinamis dan kompetitif, strategi prospektor dan struktur advokasi lebih adaptif. Oleh karena itu, organisasi baik, terima kasih karena telah menonton dan menyimak ringkasan materi yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Jika ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.